1 dan 2 Raja-Raja menyampaikan kebenaran utama. Hanya tentang perjanjian Tuhan dengan Daud. Karena Daud membuat perjanjian dengan Tuhan, maka Tuhan berjanji kepada Daud. Keturunan Daud menjadi raja selamanya. Ini karena Daud sangat mengasihi Tuhan. Suatu hari, Daud dalam istana sedang nyaman. Dia melihat bahwa dia tinggal di istana yang megah. Tetapi peti perjanjian Tuhan hanya tinggal di tenda. Maka dia berpikir dalam hati, aku bisa menjadi raja. Itulah karena Tuhan memberiku kerajaan. Tapi tempat tinggalku ternyata lebih baik daripada Tuhan. Lebih mewah. Maka dia berpikir dalam hati, istana mewah untuk peti perjanjian Tuhan. Karena keinginan Daud ini, maka Tuhan berkata kepada seorang Nabi Daud, bahwa keturunan Daud akan menjadi raja selamanya. Keturunan Daud akan terus bergantian menjadi raja. Dari generasi ke generasi, tahta Daud akan tetap ada selamanya. Artinya, tahta kerajaan Daud akan ada selamanya. Tapi bukan berarti Daud pasti jadi raja. Keturunan Daud akan menjadi raja. Duduk di atas tahta Daud. Raja memerintah, lalu perjanjian lama ditiadakan. Tuhan meninggalkan perjanjian lama, dan tidak lagi menjadikan bangsa Israel perjanjian lama sebagai umatnya. Perjanjian lama dihapuskan. Tuhan memilih perjanjian baru, dan membuat perjanjian baru. Meskipun perjanjian lama sudah dihapuskan, Tuhan tidak lagi mengasihi bangsa Israel dari perjanjian lama sebagai negara besar, tapi memilih perjanjian baru. Namun meskipun di perjanjian baru, Tuhan mengizinkan niat Daud tidak pernah gagal. Setelah perjanjian baru, Tuhan membuat keturunan Daud, yaitu Kristus, akan menjadi raja di tahta Daud karena dia anak Tuhan. Lalu dia duduk sebagai raja di tahta Tuhan. Janji Tuhan kepada Daud tetap sama. Sekarang kita lihat para raja Israel. Yang pertama adalah Raja Saul, yang memerintah selama 40 tahun. Karena Saul durhaka, Tuhan meninggalkannya. Tuhan mengambil tahta dari Saul dan memberikannya kepada Daud. Mengambil tahta dari Saul dan memberikannya kepada Daud. Salomo, anak Daud, meninggalkan Tuhan. Maka kerajaan terpecah menjadi dua. Negara terbagi dua. Tetapi keturunan Salomo, yaitu keturunan Daud, tetap menjadi raja secara turun-temurun. Namun di kerajaan utara, Israel, Tuhan bangkitkan Yerobeam menjadi raja, tetapi Yerobeam memerintah selama 22 tahun. Anaknya memerintah selama 2 tahun. Dinasti Yerobeam pun berakhir. Karena mereka membuat penyembahan berhala dan punah. Lalu dinasti Baasha muncul. Penyembahan berhala punah. Kerajaan Baasha berlangsung selama 24 tahun. Baasha berasal dari keluarga lain. Dinasti Baasha berkuasa selama 24 tahun. Dinasti Baasha dihancurkan oleh dinasti Elia. Dinasti Baasha dihancurkan oleh dinasti keluarga Iri, yaitu dinasti Elah. Namun anehnya, karena Elia berbuat jahat, Tuhan membiarkan Elia berkuasa hanya 2 tahun. Hanya 7 hari. Kemudian muncul dinasti Ahab. Hanya Omri. Anri adalah ayah Ahab. Dinasti Ahab hanya bertahan sekitar 40 tahun dengan 4 raja. 4 raja yang berganti. Kemudian Tuhan menghancurkan dinasti Ahab. Kemudian datang dinasti Yehua. Dinasti Yehu berikutnya. Dinasti Yehu memiliki raja. Keluarga Yehu memiliki 4 generasi raja. Setelah itu dinasti Yehua pun dihancurkan. Lalu hancurlah keluarga dinasti Yehu. Dinasti Salum hanya memerintah selama 1 bulan. Kemudian dihancurkan. Dilanjutkan. Keluarga Gaalon menjadi raja di Mili-Mili Mena. Mena menjadi raja selama 10 tahun. Anaknya, Bibi, menjadi raja selama 2 tahun. Menjadi raja selama 12 tahun. Kemudian keluarga Minan dihancurkan lagi. Kemudian keluarga Bisha terus memerintah. Bisa. Dinasti keluarga hanya bertahan 20 tahun. Keluarga Westia naik tahta. Raja Westia memerintah 9 tahun. Akhirnya Israel Utara pun punah. Apakah Israel Utara mengalami 9 dinasti? 9 dinasti berkuasa. Sedangkan Selatan, Yehuda hanya punya. Dinasti Daud terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hingga akhir masa Zedekia. Setelah bait suci Allah dihancurkan, keturunan Daud tidak bisa menjadi raja. Lalu mengapa kerajaan Israel Utara harus melewati 9 dinasti? Lalu Israel Utara pun akhirnya musnah. Namun Yehuda Selatan hanya memiliki satu dinasti, yaitu dinasti Daud. Setelah Kristus memerintah sebagai raja di akhir zaman, tahta Daud tetap kekal abadi. Ini menunjukkan Allah berjanji kepada Daud, karena Daud mencintai Allah dengan penuh kasih.
Allah menjadikan dinasti Daud kekal selamanya. Meskipun perjanjian lama sudah ditinggalkan, namun tahta Daud tetap ada. Walaupun yang duduk di tahta bukan Daud, tetapi Yesus Kristus. Berikutnya adalah saudara Sibodi. Duduk di tahta. Dapat dilihat bahwa karena Daud sangat mencintai Allah, Allah memutuskan membangun bait suci untuk menyimpan perjanjian Allah. Allah mengenang perbuatan baik Daud. Jadi, jika kita meneladani Daud, dengan penuh kesungguhan melayani Allah, Allah pasti menjadikan kita raja. Hingga selama-lamanya. Amin.